Tragedi kematian puluhan pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Sabtu 3 Juli 2021 hingga Minggu 4 Juli 2021 menjadi alarm krisis oksigen di Indonesia. Kebutuhan oksigen dari pasien COVID-19 amat tinggi. Sabtu 3 Juli 2021 pukul 15.15, Kompas menerima surat berisi permintaan oksigen dari Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala BNPB, dan Gubernur Yogyakarta. Dalam surat disebutkan persediaan sentral oksigen di RSUP Dr. Sarjito akan mengalami penurunan pada Sabtu 3 Juli 2021 pukul 4 sore dan persediaan akan habis pada pukul 6 malam. Pukul 15.18, Kompas menerima tembusan memo dari bidang layanan medik RSUP Dr. Sarjito kepada para nakes yang menyebutkan RS mengalami krisis oksigen dan hanya akan bertahan sampai pukul 17.30. Para nakes diminta membantu melakukan efisiensi pemakaian oksigen. Pukul 16, peringatan krisis oksigen sudah ramai di media sosial, khususnya Twitter. Pukul 20, oksigen sentral diperkirakan habis sesuai rilis RSIP Dr. Sarjito. Minggu 4 Juli 2021 pukul 00 tengah malam, keluarga korban yang terinformasi di media sosial mengirim tabung oksigen ke keluarga. Pukul 00.15, Polda DIY mengirim tabung ke RSUP Dr. Sarjito setelah di Twitter akun Asa Ibrahim menggugah surat dari manajemen RSUP Dr. Sarjito yang menyatakan bahwa RS tersebut mengalami krisis oksigen. Pukul 7 pagi, Kompas menerima informasi meninggalnya 63 pasien di RSUP Dr. Sarjito. Korban meninggal sejak Sabtu pagi hingga Minggu pagi dan belum diidentifikasi penyebabnya, tetapi diduga terkait krisis oksigen. Dalam keterangan tertulis Minggu siang, Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito Rukmono menyebut yang meninggal pasca oksigen sentral habis pukul 20, maka kami sampaikan jumlahnya 33 pasien. Pasien yang meninggal ini masih tersuplai memakai oksigen tabung, termasuk bantuan Polda DIY. Dalam rilis berikut Minggu sore, Rukmono menegaskan kematian 63 orang karena kehabisan oksigen itu tidak benar. Kematian terjadi bukan karena suplai oksigen sentral tidak cukup, melainkan disebabkan kondisi klinis pasien buruk. Sementara itu, penjelasan yang kemudian diunggah RSUP Sarjito di Instagram resmi rumah sakit ini menuai banyak protes dari keluarga pasien yang meninggal. Mereka ramai-ramai menulis komentar agar pihak RSUP Sarjito mau jujur dan meminta maaf. Teka-teki tentang kronologi di RSUP Sarjito sedikit tersingkap berkat kesaksian keluarga pasien. Jam 19 malam itu mesin itu bunyi. Awal kali mesin itu berbunyi punya mesin ibu. Jadi kan ada beberapa di IGD dengan mesin yang sama juga. Jadi yang pertama kali kalau nggak salah yang bunyi itu mesinnya ibu dulu. Nah, itu saya coba konfirmasi ke dokter, kata dokter nggak masalah mas, ini mesin bunyi nggak bermasalah seperti itu. Itu karena selang beberapa menit itu dari pihak dokter menaikkan asupan oksigennya. Yang pertama kalau nggak salah di angka 30, lalu dinaikkan di angka 50 kalau nggak salah. Itu. Tapi mesin tetap bunyi terus seperti itu. Jadi informasi dari pada saat dinaikkan informasi dari dokter itu mesin ada gangguan di pusat seperti itu. Jadi bukan diinformasikan oksigen habis, tapi mesin ada gangguan. Ya, mesin ada gangguan dari pusat seperti itu. Lalu sekitar pukul 11-an diputuskan dari dokter ini mesin ini tidak bisa berfungsi secara maksimal sudah gitu. Jadi harus pakai oksigen yang biasa. Saturasi oksigen cuma tinggal antara 10 sampai 20 saja naik turunnya itu. Dan kondisi kesadaran ibu sudah menurun drastis, meskipun masih sedikit bisa berkomunikasi, tapi sudah menurun drastis sekali. Seperti itu. Pada pukul 1 kurang lebih, pukul 1 ibu tidak ada.
Eniarti yang menggantikan Rukmono sebagai Direktur Utama RSUP Sarjito sejak 12 Juli 2021 memberikan keterangan seputar kejadian dugaan habisnya pasokan oksigen pada 3 Juli 2021. Kondisi itu sebenarnya bukan hanya Sarjito, tetapi memang ini masalah oksigen ini kan masalah nasional ya Mas Arief ya, ini masalah nasional. Kemudian memang di saat pasien-pasien yang datang ke tempat kita itu kan adalah pasien-pasien kategori berat dan kritis, di mana memang pemakaian oksigennya cukup banyak dengan alat-alat ventilator dan alat-alat yang namanya HFNC dan lain sebagainya. Jadi rata-rata pasien itu akan dipasang alat-alat karena memang dalam kondisi yang kritis. Tetapi mohon maaf Mas Arief, apakah memang kematian itu disebabkan oleh kekurangan oksigen dan lain sebagainya? Tentu ini perlu adanya audit. Audit ini ada tim yang sudah diberi amanah oleh rumah sakit, yaitu ada tim audit medis dari komite medis itu sendiri. Sebenarnya gini Mas Arief, di setiap rumah sakit itu yang benar-benar tidak ada oksigen itu tidak pernah. Jadi selalu sebenarnya oksigen itu tersedia, tetapi dengan tadi jumlah yang sangat-sangat terbatas.